Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang logo usaha. Logo usaha sendiri ada dua jenis. Yang pertama yaitu tanda gambar atau picture mark dan yang kedua tanda kata atau logo mark. Apa sih bedanya kedua logo tadi? Nah, untuk tanda gambar sendiri adalah identitas yang dipergunakan untuk menggambarkan citra dan karakter suatu lembaga atau usaha maupun organisasi. Sedangkan untuk tanda kata atau wordmark merupakan nama lembaga, usaha, ataupun produk yang tampil dalam bentuk tulisan yang khusus untuk menggambarkan ciri khas suatu komersial. Namun pada prinsipnya, logo merupakan simbol yang mewakili sosok, wajah, atau eksistensi suatu usaha atau produk dari sebuah perusahaan. Nah, di sini saya berikan contoh dari tanda gambar dan tanda kata. Untuk contoh dari tanda gambar ini pasti sudah banyak yang tahu ya. Ini logo dari aplikasi Twitter yang digambarkan dengan burung. Sedangkan untuk contoh tanda kata, ini pasti kalian juga sudah sangat familiar. Ini merupakan logo berupa kata atau nama dari suatu produk Coca-Cola. Selanjutnya ada tujuan desain logo. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu marking atau bentuk. Nah, bentuk dari logo ini biasanya diambil dari sebuah objek yang terkait dengan usaha atau produk yang nantinya akan dibuatkan desain logonya. Tujuan yang kedua yaitu eye-catching atau menarik di mata. Logo harus mempunyai nilai tambahan dan mampu bersaing dengan banyak gambar logo yang terpampang pada tempat pesaing usaha lainnya. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu tren. Perkembangan desain logo akan sangat dipengaruhi oleh tren dan perkembangan zaman. Misalnya sekarang lagi ngetren warna-warna pastel. Jadi nanti itu akan mempengaruhi desain logo dari sebuah produk. Nah, ini contoh dari logo yang menurut saya mewakili dari 3 tujuan di atas. Bentuknya sudah menggambarkan usahanya yaitu burger, terus menarik karena warnanya tidak monoton dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu syarat pembuatan logo. Ada 6, yang pertama adalah cepat dibuat. Gambar kerja prototipe harus dibuat dengan cepat. Yang kedua, murah. Gambar kerja prototipe harus dibuat dengan biaya semurah mungkin, namun tidak mengurangi nilai dan makna dari logo tersebut. Yang ketiga adalah dapat dibuang. Maksudnya di sini itu gambar kerja harus dibuang. Jadi jangan membuat lembar kerja dari bahan yang tidak dapat dibuang. Yang keempat yaitu resolusi rendah. Karena ini merupakan rancangan sederhana, jadi yang diperlukan hanya gambar dengan resolusi rendah. Yang kelima yaitu ambigu. Justru bagus kalau logo ini bisa diinterpretasikan dari berbagai sisi pendapat orang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, bersifat menyarankan bukan menetapkan. Nah, karena tadi bersifat ambigu, si prototipe logo ini harus bisa menyarankan supaya interpretasi produk tetap terbuka. Dan yang terakhir yaitu tahap pembuatan logo usaha. Tahap yang pertama yaitu riset dan analisa. Ini berkaitan dengan visi, misi, struktur, pokoknya semua yang berhubungan dengan perusahaan, diriset dan dianalisa terlebih dahulu supaya logo yang nantinya dibuat itu menggambarkan perusahaan yang sesungguhnya. Yang kedua, thumbnail. Merupakan cara pengembangan ide melalui visual berupa sketsa kasar dengan memakai pensil atau ballpoint yang dibuat secara manual tanpa bantuan komputer. Yang ketiga, yaitu membuat logo menggunakan komputer. Dari thumbnail yang sudah dibuat tadi, kemudian diperindah lagi menggunakan komputer dengan memanfaatkan efek-efek yang sudah ada. Selanjutnya, pendaftaran merek.
Setelah logo yang dibuat tadi jadi, harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Departemen Hukum dan HAM untuk melindungi karya yang telah dibuat dan tidak disalahgunakan pihak yang lainnya. Yang kelima, sistem identitas. Pada tahap ini, desainer menentukan atribut lain seperti warna, tipografi, dan berbagai media lainnya. Yang terakhir yaitu tahap produksi. Berdasarkan pedoman sistem identitas, berbagai media internal dan eksternal dapat mulai diproduksi dengan identitas yang telah didaftarkan. Oke, sekarang kita lanjut ke praktek pembuatan logo menggunakan CorelDRAW. Jadi saya mau membuat logo yang menggambarkan usaha wedding organizer saya. Mungkin dari kalian udah ada yang kenal sama aplikasi ini ya. Buat yang belum tahu, saya jelaskan sedikit tentang Corel. Kita buka dulu aplikasi Corelnya. Nah, setelah masuk ke aplikasi Corel, kita buat file baru dulu. Klik New Document. Nah, kita bisa kasih nama file baru kita. Misalnya contoh logo. Nah, setelah itu kita bisa ngatur presetnya. Terus kita juga bisa ngatur kertas buat lembar kerja kita. Bisa orientasinya juga mau landscape atau portrait. Setelah selesai, klik OK. Kita udah masuk ke lembar kerjanya. Saya beri penjelasan sedikit tentang tampilan CorelDRAW. Di sebelah kiri ini ada tools-tools yang akan kita gunakan untuk membuat dan editing objek nanti. Lalu yang di tengah ini adalah lembar kerja untuk editingnya. Yang sebelah kanan sendiri ini adalah pilihan warna untuk objek-objeknya. Langsung saja di sini saya mau buat logo usaha wedding organizer saya seperti motif batik parang. Kenapa memakai motif batik parang? Karena kain jarik yang biasa digunakan oleh pengantin itu bermotif batik parang. Di sini saya menggunakan pen tools. Kita buat titik di sini, lalu tarik ke bawah seperti ini. Lalu kita tarik lagi ke atas sampai ke titik awal kita buat tadi, ke node. Nah, setelah itu kita klik Shape Tool. Kita klik di objek garis yang tadi, klik kanan, pilih To Curve, lalu akan keluar anak panah seperti ini. Terus kita tarik-tarik aja, kita sesuaikan sama objek yang akan kita buat. Oke, sudah jadi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita kasih warna, klik kiri ke warna yang mau kita apply di objeknya. Nah, ini ada outline warna hitam di objek kita. Cara ngilanginnya, kita klik di pilihan warna yang pojok kiri sendiri atas, itu klik kanan, lalu set outline color, sudah hilang seperti ini. Atau mau outline-nya diganti warna lain juga bisa, caranya sama, klik kanan, set outline color. Oke, ini logonya sudah jadi, tapi menurut saya masih kurang menarik, jadi saya mau menambahkan kesan tekstur di logo saya. Kita klik pen tools, di titik atas ini kita tarik ke bawah, ke samping, ke atas, lalu balik lagi ke titik yang awal tadi. Nah, setelah itu kita klik Shape Tool, klik kanan, To Curve, kita sesuaikan dengan bentuk objeknya yang tadi.
Setelah dirasa objek yang baru ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita select kedua objek tadi, objek yang garis hitam ini dan objek yang lama. Dengan cara klik di objek yang garis hitam ini sambil menekan tombol shift, kita klik juga objek yang lama. Lalu kita pilih intersect. Setelah itu klik di objek yang baru yang hitam ini, kita delete. Nah, setelah kita delete, baru kita tahu ada objek baru yang dihasilkan dari dua objek yang di-intersect tadi. Selanjutnya kita kasih warna di objek yang baru tadi. Udah kelihatan warnanya. Nah, kita bisa main warna juga. Kita klik transparan. Kita atur aja sendiri di sini, bisa dirubah-rubah seperti ini. Oke, setelah dirasa pas, kita grup dulu dua objek ini. Karena ini kan tadi awalnya dua objek baru dan objek lama. Kita grup dengan cara select all, terus tekan CTRL plus G. Supaya logo saya ini tidak sepi, saya copy paste objek yang tadi dan ganti warna yang lain supaya lebih menarik dan tidak monoton. Kita tambahkan teks, klik text tool yang A ini, lalu kita klik di lembar kerja dan ketik teks yang akan kita tulis. Setelah itu kita bisa pilih fontnya. Di sini disediakan banyak sekali. Lalu kita juga bisa menyesuaikan ukuran font ini. Tinggal ditarik saja seperti ini. Setelah itu kita ganti warna. Kita pilih warna yang sesuai. Supaya teks ini kelihatan lebih menarik, saya tambahkan bayangan teks dengan cara klik shadow tool, lalu klik di tulisannya, dan kita atur sesuai keinginan kita. Nah, logonya sudah jadi kurang lebih seperti ini. Jangan lupa kita grup dulu. Seperti tadi caranya, select all, klik CTRL plus G untuk grup. Nah, ini logonya sudah bisa kita geser kemana-mana, sudah menjadi satu kesatuan antara objek bentuk dan tulisan.